mengambil kesempatan Zero Alive Zero ya, dimana pada waktu itu harganya itu masih di 17.226 ya, dan sekarang harganya ada di 37.776.000. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian bahas kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat ya untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya di seputar project-project kripto. Dan kami ingatkan kembali bahwa kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran atau edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita jalan-jalan dulu kali ya ke Coin Market Cap. Dan seperti yang kalian lihat di sini, untuk kondisi market cap secara global di sini sedang mengalami kenaikan ya sekitar 4,37%. Dimana pada saat video ini dibuat sekitar pukul 14.55 ya, tanggal 2 April 2022. Dan kondisi market cukup bagus ya, hijau semua. Dimana untuk Bitcoin sedang mengalami kenaikan juga sebanyak 2,5%, Ethereum 5,3%, untuk BNB juga lagi mengalami kenaikan 4,4%, bahkan untuk Solana ini cukup kenceng ya 7%. Oke, jadi keren banget guys. Tapi kita di sini masih menunggu ya apakah kenaikan market hari ini akan menjadi awal dari bull run season untuk kripto atau bull trap. Nah ini sangat berbahaya guys, karena market juga masih sideways, jadi kita lebih baik menunggu dulu. Oke. Dan untuk intermezzo, kita ucapin selamat ya buat teman-teman kemarin yang sudah mengikuti saran dari kita ya, yaitu saran untuk project A0 guys, dimana pada tanggal 9 Maret kemarin ya, kita rekomendasiin buat teman-teman semua untuk mengambil kesempatan Zero Alive Zero ya, atau koin A0 ini, dimana pada waktu itu harganya itu masih di 17.226 ya pada waktu kita rekomendasiin kemarin itu, dan sekarang harganya ada di 37.776.000. Berarti di sini kalau kalian kemarin ngikutin kita ya untuk membelinya, berarti sudah mendapatkan keuntungan sekitar 100% lebih guys. Dan pertanyaannya, apakah sudah bisa keluar atau belum, atau take profit ya? Ya ini saran, bisa kalian lakukan atau tidak ya. Kalau memang kalian sudah cukup dengan profit yang kalian dapatkan, kalian bisa keluar market sekarang ya, karena untuk kenaikan dari A0 ini juga sudah cukup kencang banget guys. Jadi pasti ada nanti saat dimana para investor itu juga akan mengambil profitnya. Oke, jadi kalau kalian sudah puas untuk profit yang kalian dapatkan hari ini, bisa keluar aja dulu, nanti baru masuk setelah ada koreksi. Jadi nanti kalian bisa akumulasi ulang di situ. Oke, jadi itu cuma saran aja. Kalau kalian ingin mengikuti juga tidak apa-apa, tapi kalau kalian masih bisa bertahan dan tidak peduli dengan koreksi-koreksi seperti itu ya, karena modal kalian itu menggunakan uang dingin seperti saya ya, jadi saya tenang-tenang aja dia mau koreksi atau gimana ya, karena saya tahu dengan potensi yang ada di A0 ini, saya yakin masih akan bullish lagi. Oke, jadi terserah kalian untuk keputusannya, dan tentu saja saya ucapkan selamat. Oke, untuk pembahasan kali ini, pertama gue ingin tanya dulu ya kepada teman-teman, apakah sudah tahu tentang blockchain VeChain? Dan blockchain ini sebenarnya sudah launching lama ya, sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Dan sekarang kalau kita lihat di Coin Market Cap ya, dia menduduki di peringkat 33 dari market capnya ya, dan harganya sekarang ada di 1189. Dan kemarin juga sempat kenaikannya cukup signifikan banget ya, dan sekarang mengalami koreksi yang cukup dalam juga. Dan kemarin belum lama ini ya, VeChain ini mulai ada tanda-tanda untuk memulai bull run-nya lagi.
Ya sekedar informasi aja untuk blockchain VeChain ini mungkin tidak terlalu terkenal ya. Tapi kalau di Cina ini terkenal banget guys. Banyak brand-brand ataupun perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi dari blockchain VeChain ini. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Ini banyak banget brand-brand yang memakai jasa dari teknologi VeChain ini ya. Dan kebanyakan brand-brand ini atau perusahaan-perusahaan ini berasal dari Cina guys. Seperti yang kalian tahu, Cina itu merupakan negara dengan valuasi perdagangan yang cukup besar banget guys. Informasi aja buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang VeChain ini ya, dimana VeChain ini merupakan platform kontrak pintar layer 1 tingkat perusahaan terkemuka di dunia dengan arsitektur blockchain yang sangat rendah karbon dan sangat scalable, dimana sekarang untuk follower di Twitternya itu sudah ada 568.000 follower, jadi gede banget guys. Untuk update-nya nanti kalian bisa cek sendiri di Twitternya, dan untuk websitenya nanti kalian bisa kunjungi di vechain.com ya. Ini adalah tampilan dari websitenya. Dan sedikit informasi aja untuk VeChain ini ya, merupakan blockchain yang mempunyai beberapa produk seperti SaaS produk ya, dimana di situ ada food safety, digital carbon footprint dan sustainable, ada Vtrust, MyStory, AirTrace dan General Standard Traceability Service. Kemudian ada produk dalam hal basic ya, seperti service platform dan juga blockchain service juga ada. Kemudian untuk produk IoT chip, NFC atau RFID dan juga sensor. Dan tentu saja produk blockchainnya sendiri yang dikasih nama VeChain Tor. Nanti kalian bisa baca sendiri, kalian riset sendiri untuk lebih jelasnya tentang VeChain ini. Atau jika nanti kalian tertarik untuk kita bahas tentang project VeChain ini, kalian bisa isi di kolom komentar, dan nanti jika banyak yang meminta, kita akan bikin videonya secara khusus tentang pembahasan blockchain VeChain ini. Dan di sini gue tidak akan membahas atau menjelaskan tentang blockchain VeChain ini, tapi akan membahas decentral apps di ekosistem VeChain-nya, ini khususnya untuk decentral exchange-nya guys. Dan decentral exchange ini merupakan layer 1, artinya DEX ini merupakan atau dibuat langsung atau didevelop oleh VeChain itu sendiri. Jadi bisa kita ibaratkan seperti PancakeSwap lah ya. Jadi PancakeSwap itu merupakan decentral exchange layer 1 di Binance Smart Chain, dimana yang mendevelop untuk PancakeSwap itu sendiri adalah Binance Smart Chain. Dan VeChain ini sebelumnya itu memakai decentral exchange layer 2 ya, atau artinya ada pihak ketiga yang menjembatani untuk transaksi di decentral exchange khususnya untuk blockchain VeChain ini. Oke, kita langsung saja menuju ke projectnya aja ya. Oke, nama projectnya adalah VexChain, dimana VexChain ini merupakan protokol untuk perdagangan dan penyediaan likuiditas otomatis di VeChain. Jadi gampangannya ini adalah PancakeSwap-nya VeChain gitulah ya, simpel-simpelnya lah ya, decentral exchange untuk blockchain VeChain. Dimana kalau kita lihat di Twitternya ini ya, untuk komunitasnya ini sudah ada 14,6 ribu follower, jadi cukup banyak juga ya. Dan untuk informasi lebih jelasnya tentang update dari VeXchain ini ya, kalian bisa cek di Twitternya ini. Dan sekarang kita langsung saja menuju ke websitenya di vexchain.io. Ini adalah tampilan dari dApps-nya ya. Cukup sederhana banget ya. Jadi tidak banyak embel-embel lah di sini ya. Dan jelas banget untuk fitur-fiturnya, baik swap, sending, dan pool serta farm. Dan VeXchain ini ya sudah listing di CoinMarketCap guys. Dimana pada waktu kemarin itu sempat kenaikannya tinggi banget seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi cukup signifikan banget nih untuk kenaikannya ya. Dan sekarang pun masih ada kenaikan terus, bahkan ATH terus ya guys. Dimana untuk harganya sekarang itu ada di Rp23.910. Jadi sudah cukup ya, lumayan mahal ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan PancakeSwap ya, dimana sekarang itu harganya ada di 133 ribuan, dengan harga dulunya itu juga sempat di harga belasan ribu rupiah guys. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, apalagi ini sama-sama decentral exchange layer 1.
Jika nanti komunitas ataupun ekosistem dari VeChain blockchain itu berkembang selayaknya BNB ya, maka tidak menutup kemungkinan harga dari VeChain ini akan menyusul PancakeSwap guys. Jadi kalian bisa bayangkan berapa kali lipat kenaikannya jika nanti bisa menyamai harga dari PancakeSwap ini. Dan VeChain ini dibangun langsung ya di jaringan VeChain. Ini adalah smart kontraknya dan sudah diaudit oleh Certik. Dan untuk pembelian tokennya, kalian hanya bisa membelinya di DEX dari VeChain itu sendiri untuk sementara ya, dan tidak menutup kemungkinan nanti pasti akan merambah ke exchange-exchange yang lain ya, karena ini masih baru jadi wajar kalau untuk pembeliannya masih terbatas untuk marketnya. Jadi saran aja buat teman-teman ya untuk mengambil kesempatan ini guys, karena jarang-jarang kita itu bisa mendapatkan kesempatan di awal untuk bisa mendapatkan koin ataupun token khususnya untuk decentral exchange layer 1 seperti ini guys. Tapi tetap kalian harus menggunakan uang dingin kalian. Oke, kita kembali lagi ke dApps-nya. Jadi tampilannya cukup sederhana banget, dimana nanti kita bisa melakukan swap atau pertukaran untuk token atau koinnya ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menukarkan koin VeChain kita ya dengan kodenya FED, bisa ditukar dengan token atau koin yang lain di sini. Kalian bisa pilih sendiri ya. Dan kemungkinan besar di sini adalah token-token atau koin yang ada di jaringan VeChain guys. Kemudian kita juga bisa mengirim aset kita ya di sini. Nah, ini adalah alamat addressnya untuk wallet yang akan kita kirim. Dan untuk pool juga ya, ini juga bisa kita lakukan. Untuk farming juga bisa. Nah, ini adalah halaman untuk fitur farmingnya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Dan lebih jelasnya kita cek aja di dokumennya ya, atau white papernya lah ya, kayak gitu. Oke. Di sini dijelasin ya secara detail baik untuk cara kerja dari VeChain itu sendiri ya. Ini kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya. Dimana di sini untuk VeChain itu akan menerapkan biaya 0,30% ya untuk perdagangannya ya, yang ditambahkan ke cadangan. Dan di masa mendatang biaya ini akan dikurangi menjadi 0,25% dengan sisa 0,05% dipotong sebagai biaya protokol lebar. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya. Kemudian ada juga untuk perbedaan antara VeChain versi 2 ini ya dan Uniswap versi 2. Di sini dijelasin untuk berbagai perbedaannya ya, dalam hal biaya variabelnya, kemudian untuk mekanisme pemulihan, kemudian untuk kontrak dalam hal pabrik VeChain versi 2-nya. Ini dapat dimiliki konstanta, kemudian status biaya variabel dan serta acara kontrak, kemudian konstruksi pabrik, konstruksi pasangannya gimana, metode aksesorisnya gimana, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini ya. Kemudian untuk ekosistem partisipan, nah ini adalah bagannya, nanti kalian bisa pelajarin ya di sini. Kemudian untuk smart kontraknya sendiri, kalian bisa lihat. Untuk glossary juga, di sini kalian bisa lihat untuk token-token atau fungible token di blockchain VeChain ini akan disebut sebagai VIP 180 ya. Kalau di BEP 20 itu kan untuk Binance Smart Chain, untuk di Ethereum kan menggunakan ERC 20 ya. Kalau di VeChain ini VIP 180. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Untuk advance topiknya dalam hal fees nanti kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian pricingnya bagaimana, understanding return, security-nya bagaimana, math, dan juga research-nya bagaimana, nanti kalian bisa baca di sini lebih lengkapnya. Untuk governance, jadi untuk pengembangannya juga ya, kalian bisa baca sendiri baik dari prosesnya, kemudian beginner's guide to voting, glossary, adverse, Sharial circumstance-nya, conversion reference, nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Dan untuk para pengembang ya, khususnya buat teman-teman yang berkecimpung di dunia developing ya, khususnya blockchain, nanti di sini juga tersedia untuk JavaScript SDK-nya. Kalian bisa cek sendiri ya. Untuk SDK Quick Start, fetching data, pricing, trading, dan pair address-nya nanti kalian bisa cek di sini. Jadi VeChain ini cukup terbuka juga ya sebagai platform open source. Oke, sekarang bagaimana kita bisa memakai Decentral Exchange ini? Tentu saja pertama kita harus mengkonekkan dApps dari VeChain ini ke wallet yang didukung. Dan di sini untuk wallet yang didukung menggunakan Sync ya. Jadi wallet yang dipakai di VeChain ini menggunakan platform Sync. Jadi tidak bisa menggunakan MetaMask, Trust Wallet atau yang lain ya.
dan mungkin belum ada, tapi kemungkinan nanti juga akan dikembangkan juga ya, karena jika support untuk berbagai macam wallet, maka untuk perkembangan dari ekosistemnya pun juga akan semakin besar guys. Kita tunggu aja untuk update-nya. Nah, di sini karena hanya support untuk Sinks, maka kita gunakan wallet Sinks aja. Untuk informasi aja ya, untuk wallet dari Sinks ini seperti yang bisa kita lihat di medium.com ya, di blog dari Yayasan VeChain ini ya, atau VeChain Foundation, dimana mereka mengumumkan ya, VeChain Sync versi 2 ini membuka revolusi untuk seluruh industri blockchain decentral app, memungkinkan pengalaman pengguna yang mulus di semua platform. Sync 2 ini adalah dompet digital baru yang dikembangkan oleh tim blockchain VeChain dan dirancang untuk mengatasi masalah di atas dan mempercepat adopsi massal decentral apps yang dibangun di blockchain publik VeChain Tor dan menciptakan pengalaman pengguna yang benar-benar mulus ya, terlepas dari OS ataupun perangkat. Nah, dimana di sini Sync itu dirancang untuk bekerja dengan semua browser web utama ya, seperti Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Brave, dan yang lain-lain guys. Yang jelas ini adalah browser-browser web utama yang biasa kita pakai guys, dan akan memungkinkan decentral apps itu untuk diakses oleh jumlah pengguna yang semakin besar. Dan tentu saja Sync ini akan dapat diinstal sebagai aplikasi lokal di desktop atau perangkat seluler, atau digunakan hanya sebagai aplikasi web tanpa persyaratan instalasi. Jadi di sini akan memberikan fleksibilitas maksimal dan pengalaman pengguna yang konsisten. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri di mediumnya ya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan untuk membuat akun walletnya di VeChain Sync 2 ini ya, kalian bisa klik di link light.sync.vechain.in, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Ini adalah tampilan webnya, nanti kalian tinggal get started aja, kemudian kalian bikin untuk passwordnya. Kalau sudah, jangan sampai lupa ya untuk passwordnya. Kalau sudah, tinggal di next, kemudian confirm, kalian masukin lagi yang tadi passwordnya, terus tinggal di confirm. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah, kalau sudah, tinggal klik finish. Nah, ini adalah wallet kita guys. Jadi di sini wallet kita sudah terinstall di browser yang kita pakai guys. Jadi kita tidak perlu harus menggunakan kayak ekstensi seperti ini ya, di kayak MetaMask, kayak Yoroi, Nami. Nah, ini nggak perlu karena sudah ada di browser kita. Dan kalau kita ingin memakainya, kita akan langsung dibawa ke walletnya ini langsung. Kita ambil contoh ya. Nah, di sini kan saya udah mempunyai ini untuk wallet Sync-nya ya. Tinggal klik aja, kemudian tinggal open Sync. Nah, di sini secara langsung dia akan membawa ke wallet kita. Dan di sini kita tinggal sign in aja guys. Kita klik aja. Nah, tinggal masukin passwordnya. Kalau udah, tinggal di unlock. Nah, kalau udah sukses, close aja. Atau view activities. Nah, view activities ini adalah history ya dari pemakaian transaksi di Sync wallet ini. Nah, jadi seperti ini tampilannya, cukup simple banget kan ya, tidak terlalu ribet. Oke, jadi gitu ya caranya, cukup simple untuk mengkonekkan VeChain ini ke wallet Sync 2 ini ya. Dan untuk transaksinya ya, khususnya untuk transfer koin FAT dari exchange ke wallet ini, kalian harus menggunakan atau kalian pilih exchange yang sudah support untuk blockchain VeChain ini guys, karena di wallet ini baru tersedia untuk jaringan dari VeChain itu sendiri. Jadi nanti akan dikonversi secara langsung menjadi token native dari VeChain itu sendiri ya. Dan untuk sementara saya jujur belum tahu exchange mana yang sudah support untuk blockchain VeChain ini. Nanti kalian bisa explore sendiri dan bisa tulis di kolom komentar exchange mana yang sudah support untuk blockchain VeChain ini. Oke, jadi itu sedikit preview untuk project VeChain ini ya, yang merupakan decentral exchange layer 1 dari blockchain VeChain. Dan tentu saja potensinya ini sangat bagus banget jika nanti kedepannya bisa berkembang seperti halnya Binance Smart Chain dengan decentral exchange layer satunya di PancakeSwap ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan tentu saja ini menjadi kesempatan yang langka ya buat kita semua untuk bisa mendapatkan token dari VeChain ini di harga yang masih murah. Dan jika nanti bisa menyusul harga dari PancakeSwap, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat guys. Jadi jangan sampai terlewat.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami ingatkan kembali, jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan atau apapun itu juga, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Dan yang tidak kalah penting, untuk selalu menggunakan uang dingin untuk berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika kalian ingin teman-teman kalian tahu tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan.